Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namah Sidam, Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Dewan juri yang saya hormati, serta umat sedharma yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa. Sebelum memulai, izinkan saya untuk sedikit bercerita. Dahulu, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang nenek tua yang ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan mencari kedamaian. Ia sudah berkeliling desa, tapi belum juga ada tempat yang mampu mendamaikan hatinya. Hingga suatu ketika, nenek tua itu bertemu dengan seorang pertapa yang suci. Ia bertanya, "Oh pertapa yang suci, bagaimana bisa engkau hidup damai di desa yang ricuh ini?" Sembari tersenyum, pertapa suci itu menjawab, "Aku bisa hidup damai dimanapun aku berada, sebab aku sudah berdamai dengan diriku sendiri." Umat sedharma, hari ini saya akan membawakan Dharma Wacana mengenai kedamaian dalam Dharma. Saya percaya bahwa Dharma dapat membawa kedamaian sejati sebagai dasar kerukunan bersama. Apakah sebenarnya Dharma itu? Dharma adalah kebenaran. Akan tetapi, kebenaran tidaklah sama dengan benar. Sebab benar itu relatif dan tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Selama kehidupan manusia, dari zaman Matsya hingga Buddha Awatara, kebenaran selalu diperjuangkan untuk ditegakkan dari ketidakbenaran. Apa artinya? Bahwa Dharma adalah kebenaran yang absolut, yang tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, dan keadaan. Ialah hukum universal yang mampu menuntun semua makhluk di dunia mencapai kedamaian sejati. Akan tetapi, kedamaian sejati tak bisa didapatkan dengan semudah itu. Setiap hari ada saja keluhan, cacian, dan gosip yang tak enak didengar. Ada saja orang yang berbohong, mencuri, menggosip, dan menyesahkan hati orang lain. Padahal dalam Sloka 4 Sarasa Mucaya dijelaskan, Yam hiyoni pratama yoni prapya jagatipate, atmanam sakyate tratum karma bih subalaksanai. Apan iking dadiwang utama jugaya, nimitaning mangkana unang ya tumulung awak ya sakeng sengsara, maka sadang subah karma hinganing kota maning dadi wang ika. Artinya, menjelma menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Demikianlah keuntungannya menjelma menjadi manusia. Maka dari itu umat sedharma, tak ada gunanya kita menghabiskan tenaga untuk menyusahkan hati orang lain dan berbuat adharma. Tenaga dan kesempatan yang kita miliki, kalau saja kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri kita dengan jalan berbuat dharma, niscaya hidup kita akan jadi lebih bermanfaat dan mampu menghantarkan kita mencapai kedamaian sejati, yaitu moksa. Lantas, bagaimanakah cara kita agar tetap berada di jalan Dharma? Adharma adalah kebalikan dari Dharma. Hindarilah adharma agar tetap berjalan di jalan Dharma. Kuncinya ialah yang pertama, mengendalikan diri secara bertahap.
laksana sebuah kapal di tengah-tengah lautan, tanpa setir dan nahkoda yang mengendalikannya, tentu kapal itu akan menjadi terombang-ambing dan tersesat di tengah-tengah lautan. Begitulah kita manusia tanpa adanya pengendalian. Tentu kita akan menjadi takabur dan tersesat dalam hidup. Inilah gunanya kita mengaplikasikan ajaran Panca Yamabrata dan Panca Nyamabrata. Yang kedua, berbanyaklah berbuat dharma. Umat sedharma, bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, bukan? Jika tiba-tiba ajal menjemput, apakah kita masih bisa meminta kesempatan kedua untuk hidup kembali di dunia dan berbuat dharma? Tidakkah kita akan menyesal karena telah membuang-buang kesempatan untuk hidup menjadi manusia yang sangat berharga ini? Maka dari itu, selama kita masih bernafas, perbanyaklah berbuat dharma. Contohnya seperti berdana punya dengan ikhlas, melaksanakan kewajiban, menolong korban bencana alam, dan masih banyak lagi ladang berbuat dharma. Yang ketiga, sucikanlah batin kita. Coba sekarang kita bayangkan, jika misalnya kita mendekatkan diri dengan seorang penjual minyak wangi, tentu badan kita akan beraroma wangi juga, bukan? Maka dekatkanlah diri kita dengan ide Sang Yang Widiwasa, sehingga jalan menuju kedamaian sejati akan selalu diberikannya. Banyak caranya umat sedharma, seperti bersembahyang, memfokuskan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwasa, berjapa, dan lain-lain. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Selama kita masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini, perbanyaklah berbuat dharma sesuai dengan kewajiban dan kemampuan kita. Di saat orang-orang sibuk dan pusing mencari kedamaian untuk diri mereka, dengan menjalankan dharma, kedamaian itu sudah kita genggam. Karena umat sedharma sekalian, dharma adalah bekal kita untuk hidup di dunia, hidup di kehidupan selanjutnya, dan bekal kita untuk mencapai kedamaian sejati. Dengan berbekal damai dan dharma dalam diri, tentu kerukunan dan kedamaian bersama bisa kita ciptakan. Selamat Hari Raya Nyepi, selamat Tahun Baru Saka 1945. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Om Santi 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 Om. Di saat apa yang kita lakukan mampu membawa kebahagiaan bagi semua makhluk, sesuai dengan ajaran agama, itulah dharma. Sebab tak ada satu makhluk pun di dunia ini yang ingin disakiti, termasuk kita.